Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, suara takbir mengalun lembut dari masjid kecil di ujung gang. Udara dingin masih menempel di dinding rumah, dan embun belum mengering dari daun-daun keladi di pot pinggir pagar. Alia berdiri di dapur, mengaduk kuah opor di atas kompor kecil. Tangannya sibuk, tapi matanya terus melirik ke jam dinding yang berdetik pelan. Lebaran datang seperti biasanya, dengan aroma santan, wangi ketupat, dan dengung takbir yang memanggil ingatan pada masa kecil. Tapi ada yang berbeda tahun ini. Raka, suaminya, tidak ada di rumah sejak subuh. Ia pamit untuk menjemput ibu mertua dari rumah kakaknya yang tinggal di luar kota. Alia mengangguk waktu itu. Tak ada kecurigaan. Hanya firasat kecil yang ia tepis sebagai lelah karena begadang memasak semalaman. Ia menata meja makan dengan taplak putih bordir dan menyalakan diffuser dengan aroma melati. Vas bunga sudah terisi dengan bunga segar yang ia beli 2 hari lalu. Ruang tamu dibersihkan, bantal sofa ditata, kue-kue kering disusun di atas nampan kaca. Semua ia lakukan sendiri. Seperti biasa. Tapi kali ini, ia merasa sendirian. Ia mengganti pakaian, mengenakan kebaya biru pastel yang digosok rapi sehari sebelumnya. Dandan secukupnya. Bedak tipis, lipstik nude, dan sepasang anting kecil dari emas muda. Ia ingin tampil baik. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk dirinya. Untuk menghormati hari raya. Untuk menunjukkan bahwa ia masih punya semangat meski dadanya terasa kosong. Jam menunjukkan pukul 8:20. Raka belum memberi kabar. Beberapa keluarga sudah mulai berdatangan. Keponakan, adik ipar, sepupu jauh. Mereka membawa anak-anak, parsel kecil, dan tawa yang ramai. Alia menyambut semua dengan senyum, menyuguhkan teh dan kue, sambil tetap mencuri pandang ke arah jalan. Senyum itu lama-lama melelahkan. Ia merasa sedang memainkan peran. Tuan rumah yang ramah. Istri yang sabar. Padahal hatinya berisik, bertanya-tanya tentang satu hal sederhana. Kenapa Raka belum pulang? Ia membuka ponsel, menunggu kabar. Tak ada notifikasi. Tak ada telepon. Tak ada pesan. Hingga akhirnya, satu pesan muncul. Aku udah otu. Ada kejutan buat kamu. Tunggu ya. Alia menatap layar ponsel itu lama. Lalu menaruhnya pelan di meja. Kejutan. Kata itu seharusnya menyenangkan. Tapi di hati Alia, kata itu terdengar seperti tanda tanya besar yang belum ada jawabannya. Ia kembali ke dapur, mengambil piring tambahan, lalu ke ruang makan, mengatur ulang posisi sendok dan garpu. Semua dilakukan dengan presisi. Tapi semakin rapi rumah itu, semakin kacau isi kepalanya. Sampai akhirnya, suara mobil berhenti di depan rumah. Alia menarik napas dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Langkahnya pelan menuju pintu. Ia ingin percaya bahwa ini akan jadi hari yang baik. Tapi bayangan kecil tentang kejutan yang tak menyenangkan mulai merayap dalam kepalanya. Ia buka pintu. Dan di sana, berdiri 3 orang. Pagi yang basah itu berubah menjadi senyap saat Alia berdiri di ambang pintu, memandangi 3 sosok yang berdiri di halaman rumahnya. Raka berdiri di depan, tersenyum seperti tak ada yang aneh. Di sebelahnya, ibu mertua mengenakan kebaya tua dengan selendang batik yang sudah beberapa tahun tidak dipakai. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap menyambut dengan mata yang hangat. Dan di sisi kiri mereka, berdiri seorang perempuan muda. Wajahnya bersih. Senyumnya lembut. Ia mengenakan gamis putih tulang dan jilbab satin biru muda. Tangannya membawa sebuah bingkisan kecil berisi kue. Raka membuka suara. Sayang, ini Dinda. Teman kantor. Dia sendirian di kota ini, gak punya siapa-siapa. Jadi aku ajak ke sini biar bisa merasakan suasana lebaran. Alia menatapnya. Sebentar. Lalu mengalihkan pandangan ke arah perempuan itu. Dinda. Nama yang belum pernah ia dengar. Wajah yang belum pernah ia lihat. Tapi langkah kakinya masuk rumah ini begitu ringan. Seolah ia bukan tamu, tapi bagian dari keluarga. Selamat Lebaran, Teh, ucap Dinda, menyodorkan tangan dengan senyum tenang. Alia menyambut tangannya. Hangat, tapi dingin di hati. Belum sempat ia mengatur kembali napas yang tercekat, ibu mertua menepuk bahu Dinda sambil berkata, "Ayo masuk, Nak. Kamu udah kayak anak sendiri." Alia mengangguk pelan, mempersilakan masuk. Ia melangkah di belakang mereka bertiga,
menutup pintu dengan hati yang mulai diliputi tanya. Di ruang tamu, Dinda duduk di sofa panjang, di tempat yang biasanya ditempati Raka dan Alia saat menerima tamu. Raka duduk di sampingnya. Ibu mertua mengambil posisi di kursi tunggal. Alia menatap pemandangan itu sejenak dari dapur. Tangannya menggenggam nampan berisi gelas teh dan kue kering. Tapi langkahnya terasa berat. Bukan karena beban di tangan, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata sedang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tak ia kenali. Belum. Tapi mulai terasa menusuk. Ia berjalan ke arah mereka, meletakkan teh dan kue di atas meja. Senyum tetap dipasang, seperti topeng yang sudah lama ia latih. Tapi matanya tajam. Merekam setiap gerak-gerik Dinda. Perempuan itu terlalu tenang. Terlalu nyaman. Saat ibu mertua menyodorkan kue favorit keluarga ke arah Dinda, perempuan itu menjawab cepat, "Aku suka yang rasa keju ini. Mas Raka pernah bawain ke kantor, dan aku langsung jatuh cinta." Mas Raka. Alia menatap suaminya. Raka tertawa kecil, tidak membantah, tidak menjelaskan. Hanya senyum. Alia mengambil tempat duduk di kursi rotan dekat jendela, agak jauh dari mereka. Matanya menatap keluar, tapi telinganya menyimak semua. Dan dari cara mereka tertawa, cara Dinda menyentuh lengan Raka pelan sambil bercanda, cara ibu mertua tertawa lembut dan menyebut Dinda, anak baik. Alia tahu, ini bukan sekadar kunjungan dadakan. Kejutan hari ini bukan tentang kue. Bukan tentang salam dari keluarga jauh. Tapi tentang seorang perempuan yang hadir dan dengan cepat mengambil ruang yang bukan miliknya. Ruang yang selama ini Alia jaga dengan hati. Dengan cinta. Dengan sabar. Dan tiba-tiba, semuanya terasa bukan miliknya lagi. Ruang tamu itu dulu milik Alia. Tempat ia menyambut keluarga, teman, bahkan tetangga baru yang sekadar numpang berteduh. Di sofa itu, ia dan Raka pernah duduk sambil membicarakan rencana rumah tangga. Di karpet itu, ia pernah tertidur bersama keponakannya saat mereka terlalu kenyang makan ketupat. Tapi hari ini, ruang itu terasa asing. Seperti bukan miliknya. Dinda duduk santai di tengah sofa, tepat di posisi yang biasa Alia tempati. Kakinya disilangkan sopan, tangan kirinya menopang dagu, dan bibirnya sibuk mengunyah kue nastar buatan Alia sendiri. Ia bahkan tahu cara membuka toples kue kaca yang tutupnya agak seret, sesuatu yang biasanya hanya diketahui oleh penghuni rumah. Raka duduk di sebelahnya. Tak terlalu dekat, tapi cukup dekat untuk membuat perut Alia terasa mual. Ibu mertua duduk santai, sesekali memuji betapa manisnya suara Dinda, betapa lembutnya sikapnya, dan betapa Dinda tampaknya cocok di lingkungan keluarga besar mereka. Alia hanya menatap, diam. Tapi dalam hatinya, gelombang perasaan mulai menghantam lebih keras. Ia bangkit dari kursi dekat jendela dan menuju dapur. Di sana, ia mengisi teko teh yang sudah mulai kosong. Tapi sebelum ia sempat kembali ke ruang tamu, suara tawa Dinda dan ibu mertua terdengar jelas. "Aku inget banget, Bu," ucap Dinda. "Waktu Mas Raka cerita tentang kucingnya yang suka ngumpet di kolong sofa, aku langsung bilang, itu pasti Simba. Karena dia punya karakter yang pemalu tapi manja, kan?" Ibu mertua tertawa, "Iya, Simba itu kayak cucu sendiri." Alia menutup teko dengan tangan yang sedikit gemetar. Dinda tahu nama kucing mereka. Bahkan tahu kebiasaan Simba. Padahal tadi pagi, Dinda bilang ini pertama kalinya ia datang ke rumah ini. Alia kembali ke ruang tamu dengan senyum dipaksakan. Ia menuangkan teh ke gelas-gelas, satu persatu, seperti biasa. Tapi saat giliran Dinda, perempuan itu menolak halus. "Teh aku masih banyak, teh. Tadi Mas Raka udah bikinin." Mas Raka. Lagi-lagi. Lidah Dinda menyebut nama itu terlalu mudah. Terlalu lembut. Terlalu milik. Alia duduk kembali di kursinya. Tapi matanya tak bisa berpaling dari cara Dinda menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa, cara ia menatap Raka saat bercerita, dan cara Raka tertawa kecil saat Dinda mengulang candaan kantor yang bahkan Alia tak pernah dengar sebelumnya. Suatu ketika, Dinda berdiri dan berkata, "Aku bantu ke dapur ya, Teh. Biar aku bawa piring bekasnya." Alia hendak menolak, tapi sebelum kata keluar, ibu mertua menyahut, "Iya, biar Dinda aja. Dia udah biasa kok di dapur. Kayak rumah sendiri." Alia diam. Dan di detik itu, ia tahu. Rumah ini memang sudah mulai merasa Dinda adalah bagian dari dalamnya. Dan dirinya, hanya dibiarkan tinggal di pinggir-pinggirnya. Dapur itu adalah wilayah Alia. Setiap sudutnya ia hafal. Dari posisi gelas yang sering dipakai Raka,
sampai laci kecil tempat sendok teh disimpan. Semua tertata bukan hanya berdasarkan fungsi, tapi juga rasa. Alia meyakini dapur adalah jantung rumah, dan hanya tangan yang penuh cinta yang boleh mengaduknya. Tapi siang itu, dapur berubah menjadi ruang yang terasa ditempati orang asing. Alia masuk dengan langkah pelan. Di sana, Dinda sudah berdiri di depan lemari piring. Ia membuka lemari bagian atas, lalu mengambil 2 piring keramik bermotif bunga biru. Piring yang biasanya hanya Alia pakai untuk tamu istimewa. Tanpa ragu, Dinda membasuhnya dengan air hangat, lalu menatanya di atas nampan. Ia juga mengambil garpu dan sendok dari laci yang tersembunyi di bawah meja dapur. Semua dilakukan dengan lancar, tanpa bertanya, tanpa mencari-cari. Alia berdiri di pintu dapur, menyaksikan semuanya dalam diam. Dinda menoleh dan tersenyum saat menyadari kehadirannya. "Teh Alia," katanya ringan. "Aku bantu ya. Tadi ibu minta disiapin buah potong." Alia mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya terasa keluh. "Lemari piringnya rapi banget, enak nyarinya," lanjut Dinda sambil tersenyum. "Aku jadi inget waktu pertama kali Mas Raka ajak aku mampir. Aku sempat bingung nyari teko. Tapi sekarang udah hafal." Kepala Alia terangkat cepat. "Mampir?" Dinda tampak tersadar telah berkata terlalu banyak. Ia menunduk sebentar, lalu tertawa kecil, seolah mencoba menutupi. Maksudnya waktu antar file dulu. Sekilas banget, cuma sebentar. Waktu itu Mas Raka bilang kamu lagi keluar. Alia hanya menatapnya. Semua potongan mulai menyatu. Dinda sudah pernah ke rumah ini. Mungkin lebih dari sekali. Ia mengenal Simba, tahu posisi sendok, tahu gelas mana yang biasa dipakai Raka. Bahkan tahu aroma sabun cuci tangan yang biasa dipakai Alia. Perempuan itu bukan tamu. Ia adalah seseorang yang pernah, atau sedang, diberi ruang. Ruang yang seharusnya milik Alia sendiri. "Buahnya aku iris, ya?" tanya Dinda lagi. Alia mengangguk. Tapi ia segera memutar badan, berjalan keluar dari dapur sebelum wajahnya kehilangan kendali. Ia duduk kembali di sofa ruang tamu, menatap hampa ke dinding seberang. Suara pisau mengiris semangka dari dapur terdengar jelas. Terlalu jelas. Terlalu tajam. Di sebelahnya, Raka datang dan duduk dengan tenang, seperti tidak ada yang salah. "Terima kasih ya, sayang, udah repot sendiri hari ini. Aku tahu kamu capek banget," katanya sambil menyentuh tangannya. Alia menarik pelan tangannya, lalu menoleh, menatap wajah yang selama ini ia cintai. Dan dengan suara rendah, ia bertanya, berapa kali dia pernah masuk rumah ini sebelum hari ini? Raka terdiam. Matanya berkedip cepat. Bibirnya terbuka, tapi tak ada jawaban. Dan diam itu, lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Alia berjalan menuju kamar. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Tapi di dalam dada, badai telah sempurna terbentuk. Ia tutup pintu kamar tanpa menguncinya, lalu berdiri di depan meja rias. Wajahnya terpampang di cermin, mata sendu, senyum yang dipaksakan, dan kerudung yang mulai kusut karena disentuh berkali-kali. Ia tidak menangis. Tidak bisa. Padahal dadanya penuh. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Seolah tubuhnya pun menahan segalanya, seperti ia menahan dirinya sejak pagi. Ia duduk, perlahan membuka kotak kecil berisi lipstik, bedak, dan sisir tua pemberian ibunya. Tangannya gemetar saat menyentuh sisir itu. Bayangan masa lalu hadir sebentar, masa di mana Raka masih pulang membawa martabak kesukaannya tanpa alasan. Masa di mana rumah ini adalah tempat aman, bukan ladang ranjau emosional. Tok, tok. Pintu diketuk. Suara yang terlalu familiar muncul. "Sayang, aku masuk ya." Raka tidak menunggu jawaban. Ia buka pintu perlahan dan masuk. Berdiri di dekat pintu. Wajahnya tampak bersalah. Tapi bukan jenis bersalah yang tulus. Lebih seperti seseorang yang merasa tak punya pilihan lain selain pura-pura peduli. "Aku tahu kamu marah," katanya pelan. Alia tetap menatap ke cermin. Tidak menoleh. "Aku cuma mau bantu orang, sayang. Dinda gak punya siapa-siapa di sini. Gak ada keluarga. Gak ada teman dekat. Dia kerja keras banget. Aku kasihan." Alia tersenyum kecil, tapi tidak bahagia. Ia berkata, masih menatap bayangannya sendiri. "Kamu tahu, Raka, aku bukan marah karena kamu bawa dia ke rumah ini." Raka diam. "Aku marah karena kamu bawa dia ke ruang yang kita bangun bersama."
Kamu biarkan dia duduk di kursi tempat kita sering ngobrol malam-malam. Kamu biarkan dia pakai sendok yang biasa kamu pakai tiap sarapan. Kamu biarkan dia menyentuh semua bagian kecil dari rumah ini, dan kamu diam saja. Alia berbalik menatap Raka. Kamu bahkan gak merasa itu salah. Bukan begitu, Raka mencoba membela diri. Tapi kamu gak membela aku juga, potong Alia tajam. Kamu gak bilang ke dia untuk jaga jarak. Kamu gak bicara ke ibu waktu dia mulai terlalu dekat. Kamu hanya menikmati semuanya. Menikmati diamku. Menikmati dia. Dan membiarkanku jadi penonton di rumahku sendiri. Raka menunduk. Suaranya nyaris hilang. Aku cuma gak mau buat keributan di hari Lebaran. Alia berdiri. Kamu sudah membuat keributan, Ra. Tapi bukan dengan teriakan. Kamu membuat keributan dengan sunyi. Dengan pura-pura gak tahu. Dan tahu gak itu lebih kejam. Raka mencoba mendekat, tapi Alia mundur satu langkah. Keluar. Aku butuh sendiri, katanya tegas. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menatap istrinya sekali lagi. Tapi tatapan itu tak dibalas. Lalu ia melangkah keluar. Pintu ditutup pelan. Dan Alia berdiri di tengah kamar. Sunyi. Air mata belum juga keluar. Tapi ia tahu, luka sudah terlalu dalam. Bahkan mungkin, sudah tak bisa lagi sembuh hanya dengan maaf. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Di luar, suara anak-anak kecil bermain petasan terdengar sayup-sayup. Di dalam rumah, sunyi terasa tebal. Terlalu tebal. Bahkan detak jam dinding pun terdengar seperti gema yang memantul ke dinding hati Alia. Ia keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya kembali rapi, kerudungnya diganti dengan warna yang lebih gelap. Tak ada lagi riasan. Wajahnya kini jujur, tanpa polesan, tanpa senyum pura-pura. Ia masuk ke dapur, berniat mengambil air minum. Tapi langkahnya terhenti. Dinda sedang berdiri di sana, memasukkan rendang ke dalam wadah plastik. Wajahnya santai, rambutnya digelung rapi, dan ia mengenakan apron bunga-bunga yang biasanya dipakai Alia saat masak. Dinda menoleh. Aku bantu simpanin makanannya. Tadi tante minta supaya dipisah buat dibawa ke rumah kakaknya besok. Alia menatapnya. Lama. Itu apron kesayangannya. Dinda memakainya tanpa izin. Dan tidak ada yang melarang. Alia tidak menjawab. Ia membuka kulkas, mengambil air minum, lalu menutupnya kembali. Tapi saat ia hendak melangkah pergi, Dinda bicara lagi. Teh Alia, aku minta maaf ya kalau kehadiran aku bikin gak nyaman. Aku beneran gak ada niat buruk. Alia berhenti di ambang pintu. Tapi tidak menoleh. Aku cuma gak tahu kenapa. Dari awal aku merasa nyaman banget di sini. Kayak rumah sendiri. Kata-kata itu menusuk. Alia menoleh, dan untuk pertama kalinya, menatap Dinda dengan mata yang tidak bisa disamarkan lagi. Karena kamu dipersilakan untuk nyaman. Dan aku perlahan dilupakan. Dinda terdiam. Napasnya tercekat. Alia mendekat satu langkah. Tahu gak apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu datang. Tapi karena semua orang membiarkan kamu mengambil tempatku, tanpa mereka sadar, atau mungkin tanpa mereka peduli. Dinda menunduk, tapi tak berkata apa-apa. Alia kembali ke kamar. Di tangannya, gelas air bergetar pelan. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia duduk di pinggir tempat tidur, lalu meminum seteguk. Di luar kamar, suara ibu mertua terdengar. Dinda, kamu udah makan? Ayo sini. Duduk bareng ibu. Dinda menjawab, iya, Bu. Sebentar lagi. Dan dari percakapan singkat itu, Alia sadar. Di rumah ini, posisinya makin hari makin tergeser. Pelan, halus, tapi nyata. Ia tidak diusir, tapi juga tidak ditahan. Ia tidak dicaci, tapi juga tidak dimengerti. Dan perlahan, ia bukan lagi istri di rumahnya sendiri. Malam mulai merayap masuk. Lampu-lampu mulai dinyalakan. Di dapur, Dinda dan ibu mertua sibuk memanaskan makanan. Di ruang tamu, Raka duduk memainkan ponselnya, sesekali tertawa kecil pada sesuatu yang hanya ia lihat sendiri. Rumah itu penuh cahaya, tapi terasa gelap bagi Alia. Ia duduk sendiri di dalam kamar. Pintu tertutup, tapi tidak dikunci. Di depannya, terbuka kotak kayu berisi kenangan-kenangan kecil, surat-surat ulang tahun dari Raka, kartu ucapan Idul Fitri pertama mereka sebagai suami istri, foto-foto jadul dari zaman masih pacaran.
Alia mengambil satu amplop yang warnanya mencolok. Krem muda, dihias pita emas kecil di ujungnya. Ia tak mengenali amplop itu. Jari-jarinya membukanya dengan pelan. Isinya adalah kartu ucapan. Terima kasih sudah menerima aku dalam keluarga ini. Semoga ibu sehat selalu. Dinda. Alia terpaku. Itu bukan ucapan untuknya. Itu untuk ibu mertua. Dan dikirim dalam amplop yang kini tersembunyi di antara surat-suratnya. Di bawahnya, tertulis dengan pulpen berbeda. Tahun depan, semoga bisa kumpul lagi seperti ini. Raka. Tangannya bergetar. Ia mengambil satu lagi. Sebuah foto Polaroid terjatuh dari sela-sela amplop yang lain. Di sana, Dinda dan Raka berdiri bersebelahan, tampak akrab di depan sebuah warung sate. Di foto itu, Raka memayungi Dinda dengan payung biru. Dan senyum mereka terlalu nyaman. Alia mendekap foto itu ke dada. Tak ada air mata. Tapi ada gemuruh yang tak bisa dibendung lagi. Semua keping yang terpecah akhirnya menyatu. Dinda sudah hadir di hidup Raka bukan seminggu, bukan sebulan. Tapi jauh lebih lama. Dan semua itu terjadi tanpa sepengetahuannya. Ia menatap jam dinding. Sudah lewat jam 8 malam. Tapi tubuhnya tak bisa beranjak. Ia duduk di karpet, menatap pintu kamar yang tertutup. Raka tidak masuk. Tidak mengetuk. Tidak bertanya apakah istrinya makan malam atau tidak. Di luar, suara gelas beradu dan tawa lembut terdengar dari ruang makan. Dinda dan ibu mertua seperti dua orang yang tak punya beban. Alia mengambil napas dalam. Lalu berdiri. Ia simpan kembali semua surat dan foto itu ke dalam kotak kayu. Tapi kali ini, kotak itu tidak ia tutup rapat. Ia biarkan terbuka. Karena malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa ia benar-benar sendiri. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Lampu-lampu rumah mulai diredupkan. Di dapur, piring-piring sudah tertata bersih. Di ruang tamu, hanya ada sisa aroma teh dan kue yang tinggal setengah. Dinda dan ibu mertua telah masuk kamar, dan hanya Raka yang masih terduduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Alia melangkah keluar dari kamar. Ia berdiri di ambang pintu, lalu menatap suaminya. Raka mendongak, sedikit terkejut. Tapi senyumnya tetap datar, tanpa tanya. Kita bicara, kata Alia pelan. Raka mengangguk. Ia mematikan layar ponselnya dan berdiri, mengikuti Alia kembali ke kamar. Pintu ditutup. Suasana hening. Alia duduk di kursi kecil di samping meja rias. Raka berdiri di dekat tempat tidur. Aku gak akan teriak, kata Alia. Aku juga gak akan nangis. Aku cuma mau kamu dengar. Raka mengangguk pelan. Sejak awal aku tahu, Dinda bukan tamu biasa. Tapi aku tetap diam. Karena aku pikir, mungkin cuma aku yang terlalu peka. Tapi ternyata diamku dijadikan ruang. Untuk dia tumbuh. Di tempatku sendiri. Raka hendak bicara, tapi Alia mengangkat tangan. Aku temukan foto kalian. Surat dari dia untuk ibu. Ucapan-ucapan yang gak pernah aku tahu. Aku gak cari-cari. Mereka sembunyi di tempat yang kamu tahu pasti aku akan buka suatu saat. Dan kamu tetap taruh di sana. Alia, aku gak tahu harus mulai dari mana. Suara Raka rendah. Mulai dari kebenaran, potong Alia cepat. Sudah berapa lama kamu bawa dia masuk ke hidup kita? Raka menunduk. Lama. Kita dekat sejak proyek kantor tahun lalu, jawabnya akhirnya. Tapi aku gak pernah niat ninggalin kamu. Alia tertawa pendek. Kamu gak ninggalin aku. Tapi kamu juga gak menjaga aku. Kamu biarkan perempuan lain masuk rumah ini, duduk di kursi makanku, pakai baju tidurku, bahkan merasa rumah ini miliknya juga. Raka mulai panik. Aku cuma pengen bantu dia. Sayang, dia gak punya siapa-siapa di kota ini. Aku pikir aku cuma bantu. Tapi ternyata semua ini makin jauh. Alia menatapnya tajam. Kalau memang kamu gak punya niat apa-apa, kenapa kamu gak pernah cerita dari awal? Kenapa kamu sembunyikan semuanya sampai aku yang harus mencari dan menemukan sendiri? Raka tak menjawab. Alia berdiri. Tahu gak, Rak, luka paling dalam itu bukan dari selingkuh. Tapi dari ketika orang yang kamu percaya membiarkanmu tenggelam dalam kebohongan, dan dia tetap berdiri di pinggir menontonmu tanpa berbuat apa-apa. Raka mencoba mendekat. Tapi Alia mundur satu langkah. Kamu kehilangan suaramu, Rak. Saat kamu bisa memilih untuk jujur. Tapi kamu diam.
Dan diam itu lebih menyakitkan daripada dikhianati. Raka terdiam. Napasnya berat. Tapi ia tak bisa berkata-kata. Dan malam itu, suara Alia adalah satu-satunya yang hidup di kamar itu. Sementara suara Raka, yang seharusnya menjelaskan, membela, atau menyesal, telah hilang. Dibiarkan hilang. Sama seperti keyakinan Alia pada rumah tangga mereka. Pagi kedua Lebaran datang tanpa semangat. Rumah itu kembali ramai oleh obrolan ringan dan suara piring yang ditata ulang. Tapi tidak ada canda khas Alia di dapur, tidak ada suara langkahnya yang sibuk menyiapkan teh, tidak ada lagi gumaman pelan saat ia memasak. Alia tetap bangun lebih awal. Ia berdiri cukup lama di depan lemari pakaian, menatap kebaya-kebaya yang tergantung rapi. Hari itu ia tak mengenakan kebaya seperti kemarin. Ia hanya memilih gamis polos warna kelabu tua, kerudung hitam pekat, dan wajah yang dibiarkan tanpa rias. Ketika ia keluar kamar, aroma rendang hangat menyeruak dari dapur. Meja makan sudah diisi makanan. Ada ketupat, sambal goreng, opor ayam, dan sepiring penuh pastel isi. Tapi yang membuat Alia berhenti melangkah adalah pemandangan di sekeliling meja. Dinda duduk di kursi yang biasa Alia duduki setiap pagi. Kursi itu ada di sisi kanan, dekat dinding, menghadap langsung ke dapur. Kursi tempat Raka biasanya menyuapi potongan ketupat ke mulutnya sambil bercanda. Kini, kursi itu milik orang lain. Dinda tertawa ringan, mengobrol dengan ibu mertua yang duduk di sampingnya. Tangannya menyajikan opor ke piring Raka. Dan Raka tidak berkata apa-apa. Tidak menyuruh bergeser. Tidak memberi isyarat agar Dinda pindah. Ia biarkan saja. Alia berdiri sebentar di pintu ruang makan. Lalu melangkah ke dapur, mengambil satu gelas air putih. Ia duduk sendiri di kursi kecil dekat jendela dapur. Punggungnya menghadap meja makan. Teh Alia gak sarapan bareng, suara ibu mertua terdengar. Alia menjawab pelan, nanti aja, Bu. Biar Dinda ambilin, ya. Jangan sungkan, sambung ibu mertua. Gak usah, jawab Alia datar. Gak enak ngerepotin. Suara sendok beradu kembali terdengar. Tak ada lagi ajakan dari siapapun. Dan di saat itulah Alia menyadari satu hal pahit. Kursinya di meja makan bukan hanya telah diduduki orang lain, tapi juga telah dihapus pelan-pelan dari kesadaran mereka. Seolah ia memang tak pernah ada di sana. Seolah kehadirannya tak sepenting kenyamanan tamu yang makin hari makin menyerupai tuan rumah. Setelah semua selesai makan, Alia masuk ke ruang makan. Ia menatap kursinya yang kini kosong, setelah Dinda pergi mencuci tangan. Ia berdiri di sana sebentar, lalu menarik kursi itu pelan. Bukan untuk diduduki, tapi untuk digeser menjauh dari meja. Ia kemudian mengambil kursi lipat kecil dari pojok ruangan, lalu meletakkannya di tempat yang paling jauh dari meja. Lalu duduk di situ, sendiri. Makan sepotong ketupat dan sendok kecil kuah opor. Sementara Raka hanya melirik sekilas. Lalu kembali bicara dengan Dinda. Dan pagi itu, Alia benar-benar merasa tak punya kursi di rumah sendiri. Siang itu panasnya lambat, menyerap pelan lewat genting dan jendela. Di ruang tengah, kipas angin tua berputar lambat. Suara dengungnya seolah ingin membungkam semua percakapan. Tapi tak ada yang benar-benar diam. Rumah itu tetap bernapas, dengan tawa-tawa kecil, percakapan ringan, dan Dinda yang kini hampir seperti penghuni tetap. Alia duduk di teras, sendirian. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah tidak panas. Matanya menatap keluar, ke jalan kampung yang mulai ramai oleh anak-anak yang berlarian mengejar bayangan mereka sendiri. Tapi pikirannya melayang. Jauh. Terlalu jauh. Suara langkah perlahan terdengar dari belakang. Ibu mertua mendekat, membawa semangkuk kolak labu yang masih hangat. Ia duduk di kursi sebelah Alia. Sejenak, hanya suara angin yang menyapa mereka berdua. Kamu gak makan kolak, Alia? Tanya ibu mertua, suaranya datar. Alia menoleh. Matanya kosong. Tapi senyumnya tetap rapi. Gak, Bu. Lagi gak pengen yang manis. Ibu mertua diam sebentar, lalu meletakkan mangkuk di meja kecil di antara mereka. Dinda yang bantu bikin. Dia lumayan pinter masak. Alia hanya mengangguk. Tidak menanggapi. Tidak bertanya lebih lanjut. Kamu kenapa diam terus dari tadi? Tanya ibu mertua lagi. Alia menarik napas dalam, lalu menoleh pelan. Tatapannya lembut, tapi jernih. Ibu tahu aku kenapa. Ibu mertua terdiam. Ia menatap mangkuk kolak. Lama. Alia melanjutkan.
Saya gak butuh ibu membela saya. Tapi saya berharap ibu berdiri netral. Sebagai orang tua. Sebagai perempuan. Tapi ibu terlalu cepat memilih. Ibu cuma ingin Raka bahagia, ucapnya akhirnya. Lirih. Dinda itu anak baik. Dia hormat sama ibu. Dia bisa nyambung diajak ngobrol. Ibu. Ibu lihat dia cocok. Alia tersenyum kecil, getir. Cocok buat apa, Bu? Buat jadi menantu kedua? Atau buat gantiin saya secara perlahan? Ibu mertua menatapnya. Kali ini tak menjawab. Ibu tahu dia pakai baju tidur saya kemarin malam? Tanya Alia tenang. Iya, jawab ibu akhirnya. Ibu yang suruh. Soalnya bajunya kotor kena kuah. Gak ada maksud lain. Alia menunduk sebentar, lalu menatap langit. Tapi tidak satupun dari kalian bertanya ke saya. Tidak satupun minta izin. Karena buat kalian, saya cuma formalitas sekarang. Alia, suara ibu mertua mulai bergetar. Tapi bukan karena tangis. Melainkan karena malu. Alia berdiri. Cangkirnya ia letakkan di atas meja. Saya bisa terima banyak hal, Bu. Tapi saya gak bisa tinggal di tempat yang mempersilakan orang lain menggantikan saya, sementara saya masih berdiri di sini. Dilihat, tapi tak dihitung. Ibu mertua mencoba memegang tangannya. Tapi Alia menarik pelan. Lalu masuk ke dalam rumah. Meninggalkan seorang ibu yang, untuk pertama kalinya, tidak punya alasan yang cukup baik untuk menjelaskan semua pilihannya. Diam ibu hari itu bukan karena tidak tahu harus berkata apa. Tapi karena semua yang seharusnya dibela, sudah ia lepas demi kenyamanan yang lain. Sore turun perlahan, menyelimuti rumah dengan warna abu-abu yang tak ramah. Udara pengap. Langit menggantung rendah. Dan dalam kamar itu, Alia duduk diam di tepi ranjang, menatap lantai seperti mencari jawaban dari suara-suara yang tak pernah benar-benar ia dengar. Di depannya, koper kecil berwarna krem berdiri tegak. Koper yang dulu hanya digunakan untuk mudik atau perjalanan singkat bersama Raka. Kini, koper itu akan menjadi saksi dari kepergian yang bukan karena liburan, tapi karena luka. Alia membuka lemari. Ia tak menangis. Ia tak gemetar. Ia hanya bekerja dalam diam. Mengambil gamis yang paling nyaman, 2 jilbab netral, beberapa set pakaian dalam, mukena, dompet kecil, buku catatan, dan charger ponsel. Ia tak menyentuh perhiasan. Tak membawa foto. Ia biarkan semua itu tetap tergantung di tempat yang pernah ia sebut rumah. Dari luar kamar, suara Dinda terdengar samar. Ia tertawa kecil bersama ibu mertua. Suara yang biasa. Suara yang seperti milik keluarga. Tapi bukan suaranya. Alia membuka laci kecil. Di sana ada surat nikah. Ia ambil. Lalu ia buka pelan. Matanya membaca nama lengkapnya dan nama Raka di atas kertas yang dulu membuatnya bangga. Kini terasa hambar. Hampa. Ia lipat kertas itu, tapi tidak dibawa. Ia letakkan kembali ke dalam laci. Disusul dengan satu kotak kecil berisi cincin kawin yang tak pernah ia lepas. Tapi sore itu ia buka dari jari manisnya. Perlahan. Tanpa air mata. Tok, tok. Pintu diketuk. Alia, aku masuk ya, suara Raka, ragu. Pintu terbuka. Raka berdiri di sana. Ia memandangi koper yang sudah terbuka. Ia menatap istrinya yang berdiri tanpa ragu. Tatapannya campur aduk, bingung, takut, dan kehilangan yang belum sepenuhnya disadari. Kamu mau kemana? Suaranya nyaris bisikan. Alia menatapnya lama. Pergi. Untuk berapa lama? Untuk waktu yang kamu dan mereka butuhkan agar sadar aku pernah ada. Raka melangkah masuk. Sayang, ini rumah kamu juga. Alia tersenyum. Dulu iya. Tapi sekarang, aku hanya tamu yang terlalu sopan untuk bertanya, kenapa aku tidak diundang lagi? Kamu salah paham, Alia. Alia menatap mata Raka. Kamu tahu apa yang paling membuat aku ingin pergi? Apa? Kamu diam waktu aku disingkirkan. Kamu diam waktu mereka mulai memilih menggantikan aku. Dan lebih dari itu, kamu tidak pernah membela aku. Bahkan di meja makan kita sendiri. Raka terdiam. Alia menarik resleting koper. Bunyinya pelan, tapi terdengar nyaring di antara diam yang menggantung di kamar itu. Aku gak pergi karena aku lemah, Rak. Aku pergi karena aku masih kuat. Tapi aku gak mau kekuatanku dipakai untuk bertahan di tempat yang membiarkanku hancur pelan-pelan. Raka berusaha menahan tangis.
Tapi terlambat. Semuanya sudah terlalu jauh. Alia berdiri, menarik kopernya menuju pintu. Saat ia membukanya, suara ibu mertua dan Dinda terhenti. Mereka berdiri di ruang tamu, terkejut. Alia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum benar-benar melangkah pergi. Aku pamit. Terima kasih karena sudah membuatku sadar bahwa cinta tidak cukup kalau dikhianati dalam diam. Dan pintu itu tertutup. Bukan dengan marah, tapi dengan kepastian. Langkah Alia di jalanan sore itu ringan tapi tak kosong. Koper kecil di tangannya berderak pelan mengikuti irama langkahnya. Sandal yang ia kenakan bukan yang biasa ia pakai keluar rumah, tapi cukup nyaman untuk perjalanan pendek menuju rumah kakaknya yang hanya berjarak 15 menit berjalan kaki dari rumah itu, dari rumah yang dulu ia sebut sebagai rumahnya. Langit menggantung kelabu. Tak hujan. Tapi mendung seperti ikut memeluk tubuhnya yang perlahan menolak rapuh. Setiap langkah yang ia ambil, seperti melepas satu beban yang terlalu lama ia pikul diam-diam. Ia tidak menangis. Karena tangisnya sudah kering sejak hari pertama Dinda duduk di kursinya. Ia sampai di depan rumah kakaknya. Rumah kecil dengan pekarangan sempit, penuh pot gantung dan bangku kayu di depan teras. Sandal milik keponakannya berserakan di dekat pintu. Tapi yang membuatnya berhenti bukanlah sandal itu, melainkan perasaan tenang yang tiba-tiba menyapa dadanya. Seperti ada sesuatu yang mengizinkannya bernapas lagi setelah sekian lama ditahan. Ia mengetuk pintu pelan. Tak butuh waktu lama, pintu dibuka dari dalam. Kakaknya berdiri di sana, mengenakan daster batik lusuh dan tatapan yang langsung berubah menjadi cemas begitu melihat Alia dengan koper kecil di tangan. Alia? Alia tersenyum. Senyum yang nyaris tak kelihatan. Boleh aku nginap beberapa malam? Tanpa bertanya lagi, kakaknya memeluknya. Peluk yang tak bertanya alasan. Tak menuntut penjelasan. Hanya peluk yang mengerti luka seorang saudara perempuan. Malam itu, Alia tidur di kamar tamu yang sempit, dengan bantal yang agak tipis dan lampu meja yang redup. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, ia tertidur tanpa memikirkan posisi duduk siapa yang digantikan. Tanpa khawatir suara gelas yang dicuci oleh tangan orang lain. Tanpa bayang-bayang senyum Dinda yang terasa terlalu nyaman di ruang yang pernah ia peluk setiap sudutnya. Dan di rumah yang ia tinggalkan, suasana menjadi canggung. Ibu mertua tak banyak bicara. Dinda hanya duduk di sofa sambil memandangi lantai. Raka bolak-balik dari ruang tamu ke kamar, mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan. Sebab yang hilang dari rumah itu bukan cuma seorang istri. Yang hilang adalah kehadiran yang selama ini mereka remehkan. Dan saat Raka berdiri di pintu kamar yang kosong, ia melihat sepasang sandal Alia yang masih tergeletak di bawah ranjang. Sandal yang selalu digunakan Alia ketika memasak pagi-pagi atau berjalan ke kamar mandi sambil membawa cucian. Sepasang sandal sederhana yang kini tak lagi berpasangan. Sudah 3 hari sejak Alia pergi. Rumah itu tak lagi ramai. Dinda lebih banyak diam. Ibu mertua jarang keluar kamar. Dan Raka hanya seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia duduk sendiri di ruang tengah, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Sore itu, hujan turun pelan. Aroma tanah basah menyelinap ke dalam rumah lewat celah-celah jendela. Di tangannya, Raka menggenggam ponsel yang sejak pagi belum ia letakkan. Ia menatap layar kosongnya, membuka galeri foto, lalu berhenti pada sebuah gambar. Itu foto Alia. Duduk di ruang tamu sambil memegang kucing mereka, Simba. Wajahnya tenang. Matanya bersinar. Raka menatap lama, lalu menyentuh layar, seolah bisa mengembalikan sosok itu hanya dengan sentuhan. Langkah pelan terdengar dari arah dapur. Dinda datang, membawa secangkir teh. Mas minum dulu, ucapnya pelan. Raka hanya mengangguk. Dinda duduk di sofa, tidak berani terlalu dekat. Mas, ucapnya lagi. Aku mau minta maaf. Raka menoleh. Aku gak seharusnya datang waktu itu. Apalagi di hari pertama lebaran. Harusnya aku tahu batas. Raka mendengus kecil, pahit. Tapi kamu gak datang sendiri, Din. Aku yang ajak. Dinda menunduk. Tapi aku tahu. Dari awal, aku udah lewati batas. Aku tahu Mas masih sayang sama Teh Alia. Tapi, aku terlalu menikmati perhatian Mas. Terlalu berharap. Suasana menjadi sunyi lagi. Hanya suara hujan di luar yang terus menetes. Alia gak layak disakiti begitu, ucap Raka, akhirnya. Dinda mengangguk. Aku tahu. Dia perempuan baik.
Aku sering lihat cara dia bicara kemas. Matanya selalu nyimpen sabar. Raka menutup wajah dengan tangannya. Aku bodoh. Mas cuma terlalu nyaman. Sama aku yang gak nuntut apa-apa. Tapi aku bukan istri Mas. Aku bukan tempat pulang Mas. Raka mengangguk, wajahnya memucat. Tapi sekarang semuanya hancur. Aku gak tahu harus gimana. Kalau masih ada hati yang tulus, Mas kejar. Jangan tunggu sampai hati itu terlalu dingin buat disentuh. Raka berdiri. Matanya basah. Ia melangkah ke kamar, mengambil jaket, lalu keluar rumah tanpa kata. Dinda hanya menatap punggungnya. Tak menahan. Tak memanggil. Karena kali ini, ia tahu kepergian Raka bukan untuknya. Ia pergi mengejar sesuatu yang seharusnya tak pernah ia lepaskan. Dan di rumah kecil di ujung gang, Alia sedang menyiram tanaman di halaman. Tangan dan pikirannya mulai tenang. Tapi hatinya belum pulih. Ia belum tahu, sore itu, seseorang sedang datang dengan hujan dan pengakuan yang terlalu lama tertunda. Alia menutup keran air perlahan. Siraman terakhir di pot bunga mawar sudah cukup. Tangannya yang basah ia lep dengan handuk kecil di pundaknya. Sore menjelang malam, langit gelap. Gerimis turun tanpa jeda, tapi tidak deras. Seolah langit pun ragu, ingin menangis atau hanya sekadar berbicara pelan. Pintu pagar kecil di depan rumah kakaknya berderit. Alia menoleh. Sosok itu berdiri di sana, jaketnya basah, rambutnya meneteskan air, dan mata yang tidak bisa menyembunyikan penyesalan. Raka. Alia tidak kaget, tapi juga tidak tersenyum. Ia hanya diam. Matanya tak menunjukkan kemarahan, tapi juga tak memberi ruang harapan. Raka masuk pelan. Kakinya menyentuh kerikil halaman. Ia berhenti beberapa langkah dari Alia. Boleh aku bicara sebentar? Tanyanya pelan. Alia mengangguk, tapi tidak mengajaknya masuk. Raka berdiri di bawah gerimis. Tangannya menggenggam sesuatu, sepasang sandal rumah milik Alia yang ia temukan di bawah ranjang. Sandal itu kini bersih, dilap dengan handuk, tapi basah oleh hujan yang turun. Aku gak tahu harus mulai dari mana, ucap Raka. Tapi, aku tahu aku harus mulai. Alia tetap diam. Aku salah. Bukan cuma karena bawa Dinda ke rumah. Tapi karena aku diam saat kamu disisihkan. Aku diam. Waktu kamu dilukai oleh keluarga yang seharusnya memelukmu. Raka menunduk. Aku kira diamku menjaga. Tapi ternyata diamku menghilangkanmu perlahan. Hujan turun makin deras. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Aku gak akan bilang, aku butuh kamu, atau aku berubah. Karena aku tahu kata-kata itu udah terlalu telat. Tapi aku cuma mau kamu tahu rumah itu kosong tanpamu. Bukan karena gak ada yang bersih-bersih. Tapi karena gak ada kamu yang diam-diam jaga semuanya tetap utuh. Alia menunduk sebentar. Matanya berkaca. Tapi tetap tegas. Aku bukan pulangannya siapapun, Raka. Aku adalah rumah. Tapi kamu biarkan rumah itu dipenuhi orang lain, sementara aku masih berdiri di dalamnya. Raka mengangguk, wajahnya basah bukan cuma karena hujan. Aku gak minta kamu kembali sekarang. Aku cuma minta kamu tahu mulai malam ini, aku kosongkan semua yang gak pantas ada di rumah kita. Termasuk diamku sendiri. Ia letakkan sandal Alia di kursi teras. Lalu melangkah mundur. Sebelum pergi, ia berkata, kalau suatu saat kamu masih ingin pulang, aku akan tunggu. Bukan sebagai lelaki sempurna. Tapi sebagai lelaki yang akhirnya tahu cara berbicara, dengan keberanian, bukan lagi diam. Raka pergi. Alia berdiri mematung di bawah atap kecil. Hujan turun di antara mereka yang tak lagi berdampingan. Tapi dalam diam sore itu, ada satu hal yang akhirnya muncul, kejujuran. Dan di kursi kecil depan rumah, sepasang sandal sederhana kini basah oleh hujan. Tapi bersih. Siap dipakai siapa saja yang ingin pulang dengan hati yang lebih tenang. 3 minggu telah berlalu sejak hari itu. Alia kembali pada rutinitas kecil bersama kakaknya. Setiap pagi membantu merapikan rumah, memasak, dan kadang-kadang duduk di warung kecil depan gang untuk membantu jualan kue. Ia mulai menata dirinya pelan-pelan. Luka di hatinya belum sembuh sepenuhnya, tapi ia sudah bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Kabar tentang Raka masih datang, walau tidak langsung. Kakaknya bilang Raka pernah menghubungi, bertanya apakah Alia baik-baik saja. Tapi Alia hanya mengangguk setiap kali mendengarnya, lalu diam.
Ia belum siap menjawab apapun. Siang itu, ia duduk sendiri di teras. Di pangkuannya ada buku catatan kecil, hadiah ulang tahun dari Raka 3 tahun lalu. Halamannya hampir penuh dengan tulisan tangan Alia. Bukan puisi, bukan catatan belanja, tapi isi hati yang tak pernah diucapkan. Ia buka halaman terakhir. Di sana ada coretan baru. Ia tulis semalam. Jika seseorang mencintaimu tapi tidak membelamu saat kamu disakiti, maka cintanya belum cukup untuk disebut rumah. Alia menutup buku itu, pelan. Dari ujung jalan, terlihat motor berhenti. Seseorang turun, membawa sebuah kotak kecil. Bukan Raka, hanya kurir. Ia mengantarkan paket. Bu Alia, tanya si kurir. Iya. Ini kiriman. Dari pengirim bernama Raka. Alia menerima kotak itu. Tidak besar, tidak berat. Ia buka pelan di dalam kamar. Isinya sederhana. Sebuah foto lama, ia dan Raka, tersenyum di depan rumah, beberapa lebaran lalu. Di balik foto itu, ada secari kertas. Terima kasih karena pernah menjadi rumah yang selalu aku rindukan. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kalau suatu hari kamu ingin pintu terbuka lagi, aku akan berdiri di sana. Tanpa siapapun di sebelahku. Hanya aku, dan kejujuran yang terlambat aku pelajari. Aku tahu ini bukan permintaan yang mudah. Tulus. Raka. Alia menatap tulisan itu lama. Tangannya bergetar sedikit. Tapi ia tidak menangis. Ia bangkit, menuju dapur, lalu meletakkan foto itu di atas meja. Bukan disembunyikan, tapi juga belum digantung di dinding. Ia keluar rumah, duduk di kursi teras yang menghadap ke jalan. Angin sore mengibaskan kerudungnya pelan. Di depan kakinya, sepasang sandal sederhana masih ia kenakan, bukan yang ditinggalkan Raka dulu, tapi yang baru ia beli sendiri. Tapi bentuk dan warnanya sama. Karena walau tak semua yang lama bisa kembali, beberapa yang baru tetap bisa memberi kenyamanan yang serupa. Pintu rumah tidak dikunci. Tidak pula terbuka lebar. Hanya sedikit renggang. Cukup untuk cahaya masuk. Dan mungkin, jika waktu bersedia berpihak, cukup juga untuk satu maaf masuk perlahan. 6 hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini. 1. Cinta tak cukup jika tak dibarengi pembelaan. Cinta bukan hanya tentang kehadiran dan perhatian, tapi juga keberanian untuk membela ketika orang yang kita cintai dilukai atau disisihkan. Diam dalam situasi yang tidak adil adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi, namun paling menyakitkan. 2. Kesetiaan terlihat dari cara seseorang menjaga, bukan hanya dari cara bertahan. Kesetiaan bukan sekadar tidak berselingkuh secara fisik, tapi bagaimana menjaga ruang hati dan rumah tangga dari masuknya gangguan luar. Jika seseorang membiarkan pihak ketiga mengambil ruang tanpa batas, maka itu bentuk kelalaian yang perlahan menghancurkan hubungan. 3. Diamnya seorang istri bukan tanda lemah, tapi tanda ia sedang menakar segalanya. Banyak perempuan memilih diam saat terluka, bukan karena mereka tak bisa bicara, tapi karena sedang menimbang apakah semua ini masih layak diperjuangkan. Ketika ia memilih pergi, itu bukan karena ia kalah, tapi karena ia memilih untuk menghargai dirinya sendiri. 4. Jangan sampai orang yang paling berarti menjadi tamu di rumahnya sendiri. Seringkali, karena terlalu fokus pada kenyamanan orang luar, kita lupa menjaga kenyamanan orang terdekat. Hingga pada akhirnya, mereka merasa tersisih dan tak lagi dianggap bagian penting dari rumah dan kehidupan. 5. Penyesalan tak selalu mendapat kesempatan kedua. Meminta maaf setelah semuanya hancur tak selalu cukup. Karena waktu bisa menghapus perasaan, dan luka yang terlalu dalam bisa membuat seseorang memilih untuk tak kembali. Maka, jaga yang berharga selagi masih bersama. 6. Rumah bukan hanya bangunan, tapi rasa aman yang diciptakan bersama. Rumah sejati adalah tempat di mana seseorang merasa dihargai, dicintai, dan dipertahankan. Jika rasa itu hilang, maka rumah hanya jadi tempat tinggal, bukan tempat pulang. Cerita ini bukan hanya tentang perselingkuhan atau konflik rumah tangga, tapi tentang pentingnya kepekaan, keberanian untuk bersikap adil, dan kekuatan seorang perempuan dalam mempertahankan harga dirinya. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.